Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. teman-teman. Gimana kabarnya? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik ya. Oke, kita sekarang bertemu di mata kuliah CAT model produk. Sebelum masuk perkuliahan, sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan apa itu CAT model produk, lalu capaiannya itu seperti apa, lalu setiap pertemuannya itu pokok bahasanya seperti apa. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, baik. Di semester ganjil ini kita ketemu dengan mata kuliah digitalisasi, lebih ke pemodelan 3D secara digital menggunakan software yang diberi nama mata kuliah tersebut adalah CAD Model Produk. Kita tergabung dalam kelas DP 4701A ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah logo, teman-teman. Ini adalah software yang nanti akan kita gunakan selama perkuliahan di semester ganjil ini. Di perkuliahan ini sendiri ada identitas mata kuliahnya sendiri. Ini hanya ada di prodi desain produk untuk mata kuliah ini. Lalu tentu saja Fakultas Industri Kreatif, kode mata kuliahnya adalah FBK 2CA B4. Nama mata kuliahnya adalah CAD Model Produk. Semester yang diampu oleh mata kuliah ini kita berada di semester 3 atau semester ganjil. Atau semester 3 itu adalah tingkat 2 awal ya, teman-teman ya. Nah, saya sendiri Alfian Fajar Setiawan sebagai koordinator pengembang mata kuliah ini, lalu dibantu oleh tim teaching ada Pak Oki Setiawan. Untuk kelompok keahlian yang saya ikuti itu adalah Humagi. Lalu di mata kuliah ini ada 16 pertemuan atau 16 pokok bahasan. Oke, kita ngobrolin sedikit tentang profil dan sejarah mata kuliah. Jadi, ini merupakan mata kuliah praktek atau praktikum yang berupa pengenalan dan penguasaan dasar-dasar perangkat lunak komputer untuk aplikasi pemodelan dan simulasi meliputi prinsip-prinsip penggunaan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design. Nah, software yang digunakan di Computer Aided Design ini itu menggunakan 3D Rhinoceros. Perkuliahan didukung oleh pemaparan teori, juga praktik ke arah penguasaan dasar-dasar pembuatan beberapa jenis gambar dan efek khusus, serta prinsip-prinsip rapid prototyping dan aplikasinya. Dalam mata kuliah CAD model produk, mahasiswa akan mempelajari penggunaan perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD untuk membuat model digital tiga dimensi dari produk. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dalam menciptakan representasi visual yang presisi dan akurat dari desain produk. Memungkinkan mereka untuk memahami aspek-aspek teknis dan estetika dari model produk dalam konteks desain industri. Jadi pendekatannya itu kita lebih ke desain industri ya teman-teman. Jadi yang bisa di mass pro. Jadi bukan lagi tentang kriya atau tentang kerajinan. Nah bedanya kan kalau kriya juga sama-sama bikin produk gitu. Tapi kalau kriya belum tentu bisa untuk diwujudkan ke mass pro gitu. Nah, kita ujung-ujungnya luarannya kalau bikin produk itu harus bisa di mass production gitu. Jangan sampai udah bikin konsep bagus, ya kan? Udah dapat material bagus, visualnya bagus, fungsinya bagus, teknologinya bagus, tetapi nggak bisa diproduksi secara massal. Nah, itu merupakan salah satu yang disebut dengan
produk yang kurang baik, bukan produk gagal ya, tapi produk kurang baik. Seperti itu. Lalu urgensi dari mata kuliah ini ada 9 ya, teman-teman. Yang pertama itu mengerti tentang proses perencanaan perangkat lunak komputer untuk aplikasi pemodelan dan simulasi produk hasil perancangan produk. Mengetahui model dan simulasi yang dihasilkan berbeda dengan perkuliahan sebelumnya, serta tuntutan penguasaan perangkat lunak pemodelan yang umum dipakai oleh industri dan perancangan produk. Memilih dan mengaplikasikan teknologi yang tepat guna dalam proses perancangan dan perencanaan. Memiliki perencanaan penguasaan berbagai jenis gambar kerja, gambar presentasi 3D, efek material dan bayangan, konsep virtual reality, lalu mampu menstrukturkan jenis-jenis gambar kerja, gambar presentasi, efek material, mampu mendeskripsikan kompilasi beberapa perangkat lunak, dan rapid prototyping. Mampu menerjemahkan rancangan dalam proses produksi atau manufaktur produk. Memiliki perencanaan yang matang dalam pembuatan mock-up atau prototipe akhir. Mampu mengomunikasikan desain akhir dalam bahasa gambar secara informatif dan lengkap. Nah, lagi-lagi di sini eh, kita berkecimpung dengan yang namanya gambar serta gambar kerja, karena itu menjadi salah satu dan bisa dibilang paling vital karena itu bahasa komunikasi yang biasa kita pakai oleh orang-orang atau teman-teman dan para desainer produk terhadap kliennya atau terhadap dunia industri. Jadi seperti itu. Jadi bahasa gambar itu mewakili untuk bisa membuat lebih informatif apa ya, maksud yang akan ditujukan kepada klien atau menerjemahkan apa keinginan dari klien seperti itu. Lalu apa sih kaitan mata kuliah dengan mata kuliah lainnya? Mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya? Mata kuliah CAD model produk merupakan mata kuliah pendukung untuk menunjang mata kuliah studio utama. Nah, mata kuliah studio utama ini adalah mata kuliah studio desain produk yang terdiri dari 5 mata kuliah studio, yaitu studio desain produk satu, studio desain produk 2, studio desain produk 3, 4, dan yang terakhir adalah 5 atau pra tugas akhir. Materi praktikum meliputi penguasaan berbagai jenis gambar kerja, gambar presentasi 3D, efek material dan bayangan, konsep virtual reality, hingga animasi, kompilasi beberapa perangkat lunak, dan rapid prototyping. Nah, luaran atau output dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengilustrasikan ide-ide kreatifnya secara real kepada audiens. Kenapa seperti itu? Karena nanti teman-teman kalau kita sudah mulai mencoba dan eh, melakukan pemodelan menggunakan software 3D, khususnya di sini menggunakan 3D Rhinoceros, itu teman-teman harus mikirin ini ada nggak sih materialnya gitu. Ini ada nggak sih alat untuk membuatnya gitu di luaran sana workshopnya. Oke, materialnya ada, mahal nggak sih? Eh, Susah nggak sih didapetinnya? Kayak gitu. Terus yang paling terakhir adalah ini bisa diwujudkan, bisa dibuat sedemikian rupa tidak hanya model atau mock-up, tetapi menjadi prototype. Nah, sebelum prototype itu ada, kita kan harus apa namanya mempresentasikan ya kepada klien gitu. Nah, ini salah satu jembatan atau kendaraan teman-teman untuk berkomunikasi dengan klien. Jadi gambar virtual 3 dimensi sebuah produk ini bisa dimanipulasi seperti layaknya hampir 99% seperti foto dengan bantuan engine render tentunya. Oke, tahapan pembelajaran itu yang pertama ketepatan dalam menyusun dasar-dasar CAD atau Computer Aided Design model produk. Ketepatan dalam menyusun apa yang dimaksud dengan digital modeling produk. Ketepatan dalam mengimplementasikan gagasan ide awal ke dalam
CAD model produk, ketepatan dalam mengimplementasikan objek curve dan surface sederhana pada CAD model produk, ketepatan dalam mengimplementasikan objek solid sederhana pada CAD model produk, ketepatan dalam mengimplementasikan ide komponen objek pada CAD model produk, ketepatan dalam mengimplementasikan penggunaan warna komponen objek pada CAD model produk. Ketepatan dalam mengimplementasikan tracing objek dua dimensi menjadi objek tiga dimensi pada CAD model produk. Ketepatan dalam menggunakan tools pada CAD model produk untuk membuat detailing objek. Ketepatan dalam menggunakan material pada setiap komponen. Ketepatan dalam menggunakan tools pada CAD model produk untuk membuat komponen exploded pada sebuah objek digital. Ketepatan dalam menggunakan gambar kerja ortogonal digital, ketepatan dalam menggunakan gambar kerja sebagai acuan objek, ketepatan dalam menggunakan render objek, ketepatan dalam menggunakan eksplorasi render objek, dan yang terakhir adalah ketepatan dalam menggunakan CAD model produk dalam bentuk hasil 3D modeling sebagai visualisasi produk atau presentasi produk. Nah, di sini ada dasar-dasar capaian nilai-nilai yang terkandung dalam RPS mata kuliah ini. Yang pertama itu kita mengambil dari PLO nomor 5, yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Lalu di PLO 7 mampu menuangkan gagasan sesuai dengan standar gambar. Desain produk mengacu pada salah satu ketepatan dari standar internasional. Lalu ada PLO 9 yang terakhir, mampu menggunakan perangkat lunak atau software sebagai alat bantu desain produk. Nah, bedanya itu jadi kalau ini kita sudah serba digital, makanya di sini dokumen-dokumen itu berbentuknya adalah file ya, bukan dokumen fisik. Sehingga diharapkan teman-teman akan lebih dipermudah dalam menyimpan semua dokumen keperluan dari saat perencanaan hingga perancangan prototipe produk. Nah, dalam mata kuliah CAD model produk ini kita akan melalui 16 minggu pertemuan dan setiap pertemuannya itu memiliki pokok bahasan masing-masing dalam pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama itu kita membahas tentang pengertian dan contoh dasar CAD model produk. Lalu pertemuan kedua, pokok bahasannya adalah pemahaman mengenai digital modeling. Yang nomor tiga adalah penggalian ide gagasan awal. Yang keempat adalah object curve. Yang kelima objek solid, yang keenam editing komponen, yang ketujuh pengaplikasian warna, yang nomor delapan tracing objek, lalu pokok bahasan pertemuan 9 detailing objek, lalu yang ke-10 penerapan material digital, lalu selanjutnya ke-11 exploded view, lalu ke-12 adalah gambar kerja, eksplorasi gambar kerja, dilanjut dengan pertemuan 16 pokok bahasan render. Yang ke-15 eksplorasi render, dan yang terakhir adalah penyajian hasil akhir dari CAD model produk untuk kebutuhan visualisasi produk. Nah, di sini juga ada rencana pembelajaran mata kuliah berbentuk e-learning karena kita menggunakan platform digital berupa LMS ya. Nah, rencana pembelajarannya itu yang pertama siswa mengakses materi melalui link atau tautan yang telah disediakan di setiap pokok bahasannya. Yang kedua adalah materi perkuliahan meliputi video interaktif pembelajaran. Pada setiap sesi dan pokok bahasan terdapat tugas atau kuis. Jadi tidak setiap minggu, tidak setiap pertemuan itu terdapat tugas. Tidak setiap pertemuan itu terdapat kuis. Jadi bergantian gitu teman-teman ya. Lalu mahasiswa mampu menguasai materi dan mengaplikasikannya. Nah, ini ada tips dan triknya nih. Best practice-nya adalah ketika mempelajari mata kuliah ini, pemahaman mengenai software yang digunakan dalam CAD model merancang produk melalui pemodelan digital dalam bentuk visualisasi tiga dimensi. Jadi itu kata kuncinya teman-teman ya.
Nah, di mata kuliah CAD model produk ini juga kita akan melakukan yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasinya di sini adalah Rhino Essential karena kita menggunakan software 3D modeling Rhinoceros yang di sini untuk sertifikasinya itu adalah internasional ya teman-teman karena memang Asia Pasifik dan ini tidak ada masa expirednya teman-teman. Ini melekat seumur hidup. Oke. Nah, ini ada referensi mata kuliah yang teman-teman bisa cari, bisa baca dan bisa menjadi pedoman. Yang pertama adalah Sunaria Hadi Saputra, solusi praktis pemodelan tiga dimensi menggunakan Rhinoceros, Alex Media Computido, April 2007, nomor ISBN-nya 978979270457030. Lalu ada buku yang kedua adalah milik Jennifer O'Connor tahun 2010, Mastering Mental Rail, Rendering Technique for 3D dan CAD Professional. Wiley Publishing, Innscorp, Indiana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih aman ya? Aman, Pak. Oke, Aman, Pak. sebelum itu, sebelum lanjut, ada beberapa aturan yang harus teman-teman kita semua, termasuk saya, eh, taati di kelas ini, yaitu terkait dengan absensi, teman-teman. Jadi, absensi mempengaruhi terhadap kelayakan kalian layak atau tidak mengikuti ujian atau mengumpulkan tugas besar. Jika teman-teman melebihi absen 3 kali, artinya di bawah 75% absen kalian itu otomatis tidak akan bisa mengikuti ujian atau pengumpulan tugas besar, yang artinya otomatis teman-teman tidak akan lulus di mata kuliah ini. Langsung nilainya adalah E. Oke. Lalu selanjutnya, jika teman-teman berhalangan, apapun itu, di luar dari sakit, itu masuknya adalah ya absen, bolos. Oke, kecuali teman-teman sedang keadaannya sakit, yang dibuktikan dengan eviden dari surat dokter yang resmi dan asli dan ditandatangani juga oleh atau diketahui juga oleh orang tua dan dosen wali masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Nah, lalu untuk penugasan, dalam mata kuliah ini, kita terdiri menjadi ada 2 tugas sebenarnya teman-teman. Nggak banyak kok. Tugas satu dan tugas dua. Atau perencanaan dan perancangan. Perencanaan itu tugas satu, konsep, ide, dan lain sebagainya, eksplorasi. Nah, nanti di tugas duanya itu adalah tugas besar. Yang nantinya teman-teman harus bisa membuat pemodelan produk dan sudah di-render menyerupai bentuk aslinya, seperti foto. Lalu teman-teman bikin poster, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri, saya biasa menggunakan LMS teman-teman ya. Nanti tolong dicek LMS-nya masing-masing, apakah sudah terenroll di LMS CAD model produk ini atau belum. Seperti itu. Oke, jadi nanti setiap progresnya, setiap minggunya itu akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan absen. Jadi teman-teman setiap minggu harus upload progres pengerjaan di LMS. CAD, Computer Aided Design, sorry. Ini yang biasa digunakan lebih sering oleh teman-teman desainer. Kalau CAM adalah Computer Aided Manufacturing. Ini yang lebih digunakan oleh teman-teman industri manufaktur, Mas Pro biasanya kayak gitu. Orang-orang teknik, teman-teman teknik. Lalu ada CAE. CAE itu adalah Computer Aided Engineering. Jelas di sini murni teman-teman teknik yang pakai. Oke, jadi kita di CAD ini Computer Aided Design kita lebih menitik beratkan kepada konsep, ide, perencanaan,
eksekusi dan perancangan suatu produk. Setelah itu dilempar ke teman-teman divisi manufaktur dan engineering untuk dihitung seperti itu. Untuk dipersiapkan apa namanya alternatif material yang kita ajukan, dipersiapkan ini bener nggak gitu. Mahal nggak, ketersediaannya ada apa nggak, relevan nggak sih sama zaman sekarang, teknologinya udah ketinggalan zaman apa belum sih kayak gitu. Oke, paham ya. Kita lanjut ke slide 2. Nah, di sini baik CAD, CAM maupun CAE, jadi kita itu eh, melalui sebuah revolusi teknologi atau revolusi industri. Oke, desain zaman dulu itu saat melakukan proses manufaktur itu tidak menggunakan CAD, bukan menggunakan komputer aided design, tapi menggunakan freehand atau alat-alat manual ya, teknologi tepat guna lah kita sebutnya, bukan teknologi kuno. Yang tahapannya adalah dari sketch with pencil, jadi kita bikin sketsa itu freehand dari pensil, seperti itu. Lalu dilanjut sama engineering drawing, tetap menggunakan manual. Jadi kita bikin gambar kerja, gambar teknik itu menggunakan manual, terus lalu masuk ke proses manufacturing. Nah, baru di proses manufacturing ini kita dibantu oleh peralatan industri seperti itu. Ini pada saat dulu ya. Kalau sekarang sudah berubah, sudah ada teknologi komputer, makanya semuanya sudah tercover menggunakan digitalisasi. Itu yang memudahkan kita juga untuk menyimpan file gitu. Biasanya kan dalam satu produk itu gambarnya nggak cuma 1 sampai 10 lembar, belum gambar kerja yang lain, gambar detail dan lain sebagainya itu bisa satu bundel, mungkin bisa beratus halaman gitu. Lalu kita mau nyimpen di mana gitu? Perpustakaan, lemari kita pasti akan penuh. Belum lagi dimakan usia, kertas menjadi lapuk, mudah robek, hilang dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada desain manufacturing proses menggunakan CAD. Nah, di sini CAD, Computer Aided Design, kita membuat atau merangkai, mendesain dari konsep ide yang ada di kepala kita, bukan apa, menjadi sketsa manual tadi ya, tidak. Tapi kita tuangkan langsung menjadi bentuknya solid modeling, karena kita dibantu oleh software. Sehingga itu mempercepat proses perencanaan dan perancangan produk. Nah, si CAD ini tidak tidak berdiri sendiri. Kita harus berkomunikasi sama teman-teman engineering juga nih. Kita berkomunikasi sama teman-teman manufacturing juga nih. Nah, setelah semuanya oke, CAD, CAE, CAM-nya oke, nah baru kita turun ke bawah, kita buat yang namanya engineering drawing atau gambar kerja produk untuk berkomunikasi sama teman-teman divisi yang ada di produksi. Setelah oke diproduksi, tidak ada revisi dan lain sebagainya, baru kita masuk ke si prototipe udah jadi prototipe nih. Kita masuk ke manufacturing untuk kita bikin mas produknya, mas pro-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan CAD dipelopori oleh General Motor Research Laboratories pada awal 1960-an dengan tujuan untuk memudahkan proses menggambar atau drafting dan memudahkan penyusunan dokumen gambar teknik. Lalu CAD menjadi lebih banyak digunakan setelah tahun 1970 karena kemajuan teknologi tentunya ya. Lalu CAD memungkinkan pengguna untuk merancang produk lebih cepat dan efisien sehingga meminimalisir kesalahan saat produk diproduksi. Oke, berarti ini akan lebih mempercepat karena kan dunia semakin ke sini dia semakin modern, waktu semakin cepat, kebutuhan orang itu akan semakin cepat berubah, tren akan cepat berubah juga sehingga mau nggak mau kita harus beralih ke digital. Oke, untuk menyimpan, mendokumentasikan secara digital juga lebih mudah. Kita hanya bawa file, kita hanya membawa cloud dibanding zaman dulu
kita eh, membawa banyak map, banyak buku bundel gitu, ya, berat-berat koper gitu. Seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan teman-teman pada saat proses mendesain dan manufacturing ke depannya. Nah, CAD digunakan untuk mendesain berbagai macam produk untuk di berbagai bidang, seperti yang pertama arsitektur, elektronik, automotive design, engineering, industrial design, machinery, visual art, medical design. Jadi kita nggak mempelajari semuanya, teman-teman. Walaupun memang ini semua masuk kajian dari desain produk, keilmuan desain produk. Tapi nanti kita spesifik ke beberapa kajian produk industri aja.